ini 2022. Nah, dengan kita belajar integrated reporting ini seberapa peluangkah untuk apa namanya ketika kita sudah menguasai termasuk bersertifikat itu ke depan seperti apa ya Pak Dia? Misalkan, oh ini bisa jadi konsultan untuk integrated reporting atau bagaimana peluangnya atau outputnya kita pelajari. Itu Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Ya. Dari pertemuan kemarin sampai sekarang, saya belum bahas integrated reporting. Ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah integrated reporting itu bagian dari financial reporting? Ya, karena saya belum bahas integrated reporting, itu Anda belum punya pemahaman itu. Nanti akan ketemu, ya, akan ketemu di situ. Karena integrated reporting ini sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Seperti apa lah? Itu saya kan memang belum cerita mengenai integrated reporting. Saya kan ceritanya kan di awal ya mengenai apa namanya CSR dulu ya. Terus kemudian muncul sustainable reporting. Ya, CSR dulu, kemudian muncul sustainable reporting, baru integrated reporting. Ya. Jadi nanti jawabannya setelah ini ya Pak. Nanti setelah ini nanti Mas Eko akan tahu. Oh ternyata beda ya. Oh ternyata sama ya. Oh seperti ini. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Ada standarnya di situ. Ya di Indonesia ada standarnya di situ. Ya nanti akan saya jelaskan ketika sudah masuk ke integrated reporting. Terus kemudian apakah nanti integrated reporting profesi ini eh, sudah apa masa depannya layak nggak ini? Nah ini menjadi pertanyaan juga nanti di situ yang perlu kita jawab bareng-bareng. Saat ini saya kan belum jelaskan ya tadi ya integrated reporting voluntary atau mandatory belum ya karena belum itu ya belum itu sehingga saya meyakini bahwa nanti integrated reporting itu akan menjadi suatu hal yang baru ya yang ini bagi perusahaan ini harus menjadi mandatori di situ. Karena apa? Nah, nanti saya akan jelaskan ya yang kenapa mandatorinya seperti apa di situ. Think reporting. Terus kemudian kaitannya dengan CSRS, CSRA tadi ya. CSRA itu memang apa namanya menjadi sebuah apa namanya profesi baru ya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah diwajibkan ya. Jadi diwajibkan seperti tadi kan perbankan itu kan sudah diwajibkan. Sehingga bagi perbankan yang belum memahami mengenai sustainability reporting, kalau kita sudah memahami, Anda bisa jadi konsultan untuk menyusunnya. Ya, jadi konsultan untuk menyusunnya. Ini loh standarnya ini. Anda ada menyusun bagaimana penyusunan sustainability reportingnya yang bagus seperti ini. Ya, terus kemudian kalau Anda punya gelar CSRA, Anda bisa melakukan assurance di situ. Ya, bisa melakukan pemeriksaan bahwa ini loh laporan berkelanjutannya seperti ini kurang ini ya. Ini penilaiannya seperti apa? Apakah nanti akan memperoleh yang platinum atau yang bronze nanti di situ tingkatannya. Nah, itu bisa nanti bagaimana melakukan. Nah, ini untuk melakukan itu pemeriksaan penyusunan ya, itu nanti di semester 2 nanti ada mata kuliah itu. Nanti Anda akan dibahas panjang lebar di situ. Terus kemudian kalau Anda tertarik, nanti bisa mengikuti program CSRS atau CSRA. Ya. Gitu Mas Eko. Ya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Terima Ya. kasih. Setelah ini Ya Pak, integrated terima kasih. reporting saya jelaskan yang itu. Karena saya belum menyinggung integrated reporting. Baru tadi kan saya ceritanya, alurnya ya. Nanti kan kita tahu alurnya ceritanya CSR dulu. Terus kemudian muncul sustainability reporting. Baru ini nanti integrated reporting. Gitu. Selanjutnya, monggo Mbak Rani. Ini Pak, hampir sama dengan Pak Pak Eko nih. Memang kan penasaran seperti itu. Apakah mungkin kayak ini tadi pertanyaan saya, mungkin eh, mungkin tebakan saya ya CSR dan juga laporan keberlanjutan itu bagian dari integrasi laporan keuangan terintegrasi mungkin seperti itu ya Pak. Eh, karena penasaran tadi ya pertanyaannya hampir sama dengan Pak Eko. Kemudian ini tadi kan ada GRI untuk apa standar pelaporan berkelanjutan. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan diatur oleh
OJK seperti itu nggih Pak, untuk lembaga keuangan atau lembaga yang menghimpun dana masyarakat. Nah, apakah nanti misalnya pelaksanaannya yaitu tadi misalnya dia mendapatkan apa tidak mendapatkan peringkat platinum, gold atau apa itu misalnya di bawah standar itu, apakah nanti ada sanksi hukum atau denda seperti itu, Pak? Terima kasih. Ye, terima kasih Mbak Rani. Kalau kita belajar CSR sudah ya, kita sudah belajar sustainable reporting sedikit, mesti baru sedikit. CSR itu kan social responsibility reporting ya, artinya pertanggungjawaban, kewajiban pertanggungjawaban sosial ya perusahaan itu, sosial. Ingat ya, sosial. Terus kemudian kita mengenal yang dari 4P dari Elkington tadi, ada profit, ada planet, ada people. Ya, berarti kan tidak hanya sosial ya. Profit juga diperhatikan. Ya, planet, lingkungan juga diperhatikan ya. Terus kemudian sosial juga diperhatikan. Berarti kita bisa nyimpulkan bahwa CSR ya, CSR itu bagian dari apa yang harus dilaporkan di dalam sustainability reporting ya. Karena tanggung jawab sosial. Karena di dalam laporan reporting ya apa sustainability reporting yang tadi kan tidak hanya sosial, tapi juga lingkungan, juga ekonomik juga kan gitu. Ya. Maka di situ CSR ya itu bagian dari apa yang harus dilaporkan di dalam C, sustainability reporting itu diingat. Ya, terus kalau misalnya integrated reporting gimana? Belum, saya belum bahas integrated reporting. Ya, tapi kita tahu tadi CSR kita sudah tahu, kemudian sustainability reporting sedikit kita sudah paham ya isinya seperti apa, standarnya nanti Anda bisa baca KRI-nya seperti apa, bisa dibaca sendiri setiap industrinya masing-masing. Terus kemudian kalau misalnya sudah dinilai ya sustainability reportingnya dinilai dapat bronze misalnya kan paling rendah dibandingkan yang platinum ya paling rendah di situ. Apakah ada sanksi? Ya selama ini tidak ada sih ya tidak ada. Itu hanya nanti menjadi sebuah legitimasi ya. Jadi kepercayaan masyarakat bahwa oh ini ternyata tanggung jawab terhadap sosial lingkungan terhadap profit ekonominya itu dia memperhatikan itu. Maka eh, investor masyarakat ya itu lebih aware ya lebih apa namanya loyal terhadap perusahaan yang memiliki tingkat sustainability yang lebih tinggi dibandingkan yang tingkat yang lebih rendah ya itu tidak ada sanksi ya kalau sanksinya tadi kalau tidak melaporkan berarti ada sanksi dari OJK. Ya, kalau tidak melaporkan, ya, kalau itu kalau aturan OJK itu tidak dilaporkan. Tapi pelaporannya maksimal atau enggak, itu kan penilaiannya berbeda-beda. Ya, itu tidak dilihat dari itunya. Ya, seperti itu Mbak Rani ya. Pak izin, Monggo, Mas sekali. Pak izin terkait OJK 51 tadi ya. Kan memang skopnya itu saat ini masih di lembaga jasa keuangan ya Pak ya, yang untuk Iya. diwajibkan untuk proses pelaporan terkait apa namanya keberlanjutan gitu ya, iklim dan seterusnya. Nah, apakah ada apakah ada isu memang dari OJK ini untuk merevisi lah katakanlah gitu ya? Karena kan kondisinya saat ini memang kalau kita lihat kan lagi ngehits untuk lagi viral lah apa ya lagi viral di dunia akuntansi itu terkait IFRS S1 dan S2 ya Pak ya yang sustainability laporan keuangan itu. Nah, maksud saya yang pertama apakah memang ada rencana dari OJK untuk merevisi aturan OJK-nya atas OJK 51 tahun 2017 tadi gitu ya. Nah, lalu terkait laporan keberlanjutan ini Pak khususnya ya terkait salah satunya korelasinya dengan IFRS S1 S2 apakah penerapan di korporasi itu berupa penyajiannya ada di disclosure laporan keuangan ataukah ada di laporan keberlanjutan sendiri di perusahaan tersebut gitu Pak. Nah, kalau memang ternyata di disclosure laporan keuangan, berarti apakah nanti akan menentukan apa opini dari auditor eksternal ya Pak ya terhadap laporan keuangan
tersebut jika memang tidak menerapkan keberlanjutan laporan keberlanjutan si perusahaan tersebut atau tidak gitu Pak Edi. Demikian Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Galih. Kita coba lihat contoh ya, langsung lihat contoh dulu. Di sini ya, kita katakanlah saya masuk yang tadi, misalnya gini, kita lihat misalnya katakanlah kita masuk ke apa namanya websitenya BNI misalnya ya, BNI. Kita lihat di BNI sebagai perbankan, ini sekarang sudah 2024, seharusnya ya, ini sustainability reporting sudah ada di situ. Kita lihat terkait dengan laporan keuangannya. Informasi keuangan. Nah ini, kalau kita lihat di laporan keuangan tahunan, ya kalau kita mengenalkan adanya annual report ya, kalau itu kewajiban dari OJK di situ. Kita lihat laporan keuangan itu. Isinya, kita lihat yang laporan tahunan. Nah, kita lihat di sini 2023 ya, 2024 kan belum terbit di situ. Kita 2023. Nah, kalau kita lihat ini, namanya masih laporan tahunannya, annual report. Masih laporan ini. Kalau kita lihat ini ya, isinya di sini ada nah, ini isinya masih laporan annual report di situ. Ya, meskipun di dalamnya juga ada tanggung jawab sosial juga di situ ya, ada apa. Kalau kita melihat apa namanya? Kita lihat aturan dari OJK dulu mengenai ini ya. Aturan OJK tentang laporan tahunan. Laporan tahunan terbaru. Ini, ini 2016 ya. Ini laporan tahunan emiten. Ini yang harus dilaporkan apa di sini? Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat di pasal 4, ya, yang wajib dilaporkan ini ada ikhtisar data keuangan penting, ada informasi saham, ada laporan direksi, ada laporan dewan komisaris, ada profil emiten, ada analisis pembahasan manajemen, tata kelola emiten, tanggung jawab sosial, laporan keuangan tahunan. Ya, di dalamnya ada laporan keuangan tahunan ya. Jadi dalam annual report ternyata ada laporan keuangan tahunan ya, yang harus wajib di situ, yang telah diaudit. Nah, di sini. Di sini kita tidak melihat ada yang namanya laporan sustainability. Ya, sustainability reporting tadi terpisah di OJK yang awal tadi, ya ini OJK 29 ya, 2016. Tadi kan OJK 51 tahun 2017 tadi.
Ini kalau kita lihat ini ya, di dalamnya tidak menyebutkan adanya laporan sustainability. Artinya bahwa laporan sustainability itu terpisah. Ya, laporan sustainability terpisah dengan laporan tahunan. Ya, karena annual report itu isinya ini. Ya, seharusnya ya. Kalau ini sudah terpenuhi semua, maka annual reportnya sudah perusahaan emiten ini sudah memenuhi OJK 29 ini. Ya, tetapi untuk memenuhi yang OJK 51 tadi, dia harus membuat tersendiri. Ada laporan sustainability. Nah, kalau yang di sini ini masih annual report ya. Masih annual report. Kita coba lihat lagi yang langsung contohnya aja ya, langsung laporan keberlanjutan ini PT Adaro ya. Ini sustainability report. Ya, ini 2023 ya ini ya, kita lihat. Isinya seperti ini. Ya, namanya laporan keberlanjutan. Sudah menunjuk adanya laporan keberlanjutan. Ya, di dalamnya dia isinya ya 3 hal tadi ya. Ada ekonomi, ada sosial, ada lingkungan. Ya, kita lihat di daftar isinya. Nah, ini khusus memang untuk keberlanjutan sendiri di situ. Ini economic, ini environmental performance, kemudian yang ini social performance. Itu yang harus ada. 3 tadi ya, economic, kemudian environmental, sosial, itu harus ada. Ini kinerja sosial. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi, ada award penghargaan dia memperoleh apa tadi di situ, ada di situ. Ya, ya. Ini contoh ya, teman-teman semua bisa lihat nanti bisa mendownload setiap perusahaan. Ini saja kalau Adaro ya, Adaro itu kan bukan lembaga jasa keuangan. Ya, dia bukan lembaga jasa keuangan. Ini Adaro Energi Indonesia. Bukan lembaga jasa keuangan, dia sudah menerbitkan laporan keberlanjutan. Ya, sudah. Nah, ini sudah tahun 2011 nih. Ya, belum diwajibkan tapi dia sudah mulai membuat dari 2011. Maka kalau kita lihat itu ternyata beberapa perusahaan itu sudah aware tentang sustainable reporting meskipun masih voluntary ya. Masih voluntary dia tetap membuat di sini. Di tahun 2000 ini ya ini dia tetap buat meskipun diwajibkan, masih voluntary di situ. Khususnya yang lembaga jasa keuangan, ya itu seharusnya lebih bagus. Nah, ini nanti Anda bisa lihat. Ini nanti bisa jadi perbandingan juga untuk dilakukan penelitian bagi perusahaan yang sudah voluntary dengan yang mandatory itu seperti apa hasilnya. Nah, nanti Anda bisa lakukan. Hasilnya kan banyak yang dapat platinum, ada dapat bronze-nya, nanti bisa analisis di situ. Ya, ini ya. Terus kalau misalnya ini kedepannya seperti apa? Apakah nanti apa namanya sustainable reporting ini akan berubah tidak? Kalau saya melihat ya dengan adanya konsep baru yang integrated reporting, saya belum cerita integrated reporting itu menjadi nanti setelah saya cerita ini, Anda akan terbuka wawasannya. Ini ternyata apakah ini menjadi sesuatu yang wah ya menjadi luar biasa atau ini hanya sekedar tambahan saja sehingga nanti akan hilang begitu saja selamanya akan menjadi voluntary atau justru menjadi sebuah mandatory nanti karena saat ini memang masih voluntary di situ ya seperti itu Mas Galih ya Ya, Pak. monggo yang lain ini saya lanjutkan kalau tidak ada diskusi monggo silahkan saya lanjutkan ya ya sekarang kita masuk ke integrated reporting. Ya, integrated reporting menarik kenapa? Karena ini sudah muncul karena memang digitalisasi sudah muncul di situ ya. Revolusi industri
4.0 ini ya. Ini sudah muncul ya. Ini ditandai dengan kemunculan superkomputer. Ya, kalau yang tadi yang CSR tadi kan revolusi industri pertama ya. Yang kemarin kita revolusi munculnya mesin uap kan gitu. Terus kemudian sustainable reporting itu tahun 2000, sekitar tahun 97. Itu revolusi industri ketiga. Ya. Sekarang yang ini revolusi industri keempat. Ya, ini sudah ditandai dengan adanya robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, ya, sistem big data, ya. Anda kan sudah belajar big data akuntansi ya, itu akan menarik nanti di situ ya. Big data akuntansi itu yang akan dimanfaatkan oleh akuntan ya, sehingga dia bisa memberikan informasi yang lebih cepat, ya, lebih akurat, ya, lebih relevan, ya, sehingga nanti dalam pengambilan keputusan akan lebih baik di situ oleh manajemen di situ ya, maka itu diperlukan big data ya, yang kita tidak pernah berharap ya, kita tidak pernah menyangka ya bahwa ternyata kebutuhan kita itu ternyata yang semakin hari semakin meningkat di situ. Dulu kita punya apa namanya, punya flash disk hanya 1 giga itu sudah besar ya, sudah besar di situ. Dulu hanya berapa megabyte di situ, sekarang sudah gigabyte di situ, gigabyte. Sekarang karena datanya harus besar lagi ya, karena dulu kita hanya menyimpan paling data Excel, Word yang gitu. Sekarang kita harus punya data gambar ya, audio visual di situ kan harus ada di situ, maka harus disimpan juga di situ ya, sehingga nanti kan datanya teknologi juga harus lebih tinggi lagi di situ, maka big data diperlukan ya, termasuk nanti kaitannya dengan rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi ini di sini. Ya, ini karena neuroteknologi ini ya katanya dengan big data juga ya, itu nanti bagaimana teknologi itu bisa membaca otak manusia, yang diinginkan itu apa tuh di situ. Ya, itu yang diharapkan. Akuntan pengennya ini secara otomatis muncul seperti di TV, apa di film-film itu ya. Seperti yang di film apa namanya itu, yang apa ya? eh Film yang teknologi itu lagi itu apa? Film yang robot-robot itu ya. Kita kan kalau kita lihat kan gambarnya kan itu kita bisa lihat langsung, kita gidikan di depan, tidak ada lagi ya. Itu akuntan pasti nanti ke depan pasti akan butuh juga yang di situ ya. Sehingga nanti di sini apa yang diinginkan oleh akuntan itu akan dioptimalkan oleh teknologi, sehingga nanti di sini apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Itu revolusi industri ya. Terus kemudian ada revolusi 5 ya, itu juga sama di sini, tapi di sini lebih menekankan pada fokusnya pada manusia di situ ya. Meskipun teknologi ekonomi itu menjadi pusat perhatian, tetapi tetap memperhatikan kesejahteraan manusia ya. Ya, kemudian adanya COVID itu juga sama ya. Adanya COVID-19 kemarin itu juga menjadi pemicu juga Anda harus menggunakan teknologi. Seperti saat ini yang kita lakukan saat ini ya, Zoom ini. Itu kalau tidak ada COVID, ya itu kita nggak akan pakai Zoom. Ya, Unisula itu sudah punya SIM. Yang Anda kan punya SIM ya, punya akun SIM masing-masing itu. Kita sebenarnya bisa kuliah online, ya namanya Sinau online. Itu lewat SIM itu bisa. Itu di awal ketika COVID pertama tahun 2020 ya, itu kita diliburkan semua. Itu kita banyak yang menggunakan SIM ya. Tetapi teknologi SIM yang awal, yang SIM teknologi Sinau online yang sudah ada itu kapasitasnya tidak memungkinkan. Kita pas kuliah siang misalnya jam 10 sampai jam 2 itu kan sibuk-sibuknya ya. Dari kita yang kuliah tidak hanya fakultas ekonomi, fakultas hukum, teknologi, ya, agama, itu semuanya kuliah di situ. Ya, sehingga banyak yang errornya. Ada suaranya, nggak ada gambarnya, ada gambarnya, nggak ada suaranya, ya. Itu kadang masuk, kadang keluar lagi, itu seperti itu. Nah, teknologi masih itu. Maka kita alternatifnya harus pakai Zoom. Nah, ini teknologi juga di situ. Ya, memaksa kita untuk teknologi. Bahkan sekarang ya, marketplace ya, banyak marketplace yang sudah eh, saat ini ya, Bukalapak, Tokopedia, itu dulu kita sudah tahu di situ, tapi ya tidak begitu in. Sedangkan adanya COVID, ya itu semuanya orang belanja lewat HP di rumah di situ, karena kan work from home ya.
semuanya kan ada di rumah semua. Sampai sekarang itu ternyata perilaku yang itu sampai sekarang. Ya, kita nggak usah pergi ke mall, ya, kita bisa belanja, bisa beli ini, kita nggak usah ke luar negeri, kita nggak usah ke sana sini, itu sudah datang sendiri. Makanan kita beli itu ada sendiri di situ. Ya, termasuk education ya, education sudah nampak di situ. Nah, ini yang menjadi awal di situ ya. Nah, terus kemudian transformasi teknologi ya, itu juga sama di situ dari AI ya, artificial intelligence, blockchain, cyber risk, big data analytic ya, ini juga sama di situ. Ini dampak dari sini ini sangat besar sekali terhadap perkembangan apa namanya akuntan di situ. Auditor juga sama. Ketika dia memeriksa sebuah laporan keuangan, dulunya dia manual. Terus kemudian ketika dia ada data Excel, dia mencoba data Excel. Kemudian setelah teknologi yang menjadi lebih tinggi, ya, data itu ketika kita masukkan kepada data teknologi dia nggak mampu. Maka perlu di situ dia ditingkatkan di situ big data yang penting di situ. Ya, auditor akan berkembang terus di situ. Ya, termasuk yang nyusun laporan keuangan juga sama di situ. Dulu kita masih manual Excel ya. Kalau nggak balan ini bagaimana ini dibalan-balankan misalnya. Ya jurnalnya ini gimana nggak balan ini kita tambahi ini ya itu di Excel dulu. Kemudian ada aplikasi akuntansi ya, aplikasi akuntansi seperti Accurate, ya, Miop dan lain-lain itu kita gunakan GL ya. Itu kita jurnal saja terus kemudian muncul laporan keuangan sudah jadi di situ. Nah, akan berkembang lagi nanti. Mungkin nanti ada artificial intelligence ya yang kita tidak perlu lagi menjurnal otomatis jadi itu sudah diterapkan di pemerintahan ya di pemerintahan itu dari transaksi kas ya kas itu sudah otomatis menjurnal otomatis jadi laporan keuangan ya laporan konsolidasi juga sama jadi sudah langsung dibuat oleh Kementerian Keuangan ya oleh Bendahara Umum Daerah itu sudah langsung dibuat di situ ya nanti ke depan ya mungkin keinginannya. Seperti mobil ya, mobil dulu kita pakai kunci gini ya, sekarang bisa pakai kuncinya masuk. Sekarang nggak perlu pakai kunci, itu kan perlu hanya dipencet saja. Ya, terus kemudian nanti seperti teknologi yang dulu film apa itu ya, film 2000 2009 itu yang kiamat itu loh. Ya, itu kan mobilnya nggak perlu pakai disentuh tapi pakai suara. Ya pakai suara deteksinya pakai suara nanti nggak perlu pakai itu lagi mungkin pakai muka ya pakai ini wajahnya ini pemiliknya nah di situ jeng langsung gitu sama halnya dengan akuntan itu pasti akan berubah lagi di situ ya teknologi itu akan berubah sehingga nanti perkembangan akuntan ya kita tidak akan mengharap bahwa nanti akuntan menjadi punah ya karena adanya artificial intelligence karena banyak artikel banyak media massa itu yang sudah menulis coba Anda di YouTube Anda di Google itu kalau Anda ketik profesi akuntan akan punah itu banyak yang sudah menulis di situ ya menulis itu kita jangan sampai seperti itu kita sebagai akuntan ya tadi teknologi sebagai alat ya yang bisa menjustifikasi yang bisa melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan ya akuntan di situ ya yang melakukan adjustment terhadap hasil audit itu ya akuntan nah tadi alat-alat tadi ya AI blockchain ya cyber terus kemudian big data ini hanya sebagai alat saja di situ kita yang menguasai di situ kita harapkan seperti itu ya ini revolusi 4.0 ya revolusi industri 5.0 itu dampaknya sangat besar ya kemudian ini yang kita harapkan akuntansi di masa depan itu ya akan muncul yang namanya data akuntansi berbasis cloud ya nanti ini Anda akan belajar di akuntansi digital dan akuntansi big data nanti akan dipelajari di situ kemudian akuntansi mendapat pengaruh kekuatan penggunaan big data ya akuntansi akan mengintegrasikan informasi keuangan non tradisional dan sistem modern pekerjaan akuntansi bersifat efisien dan mobile ya jadi tidak perlu nyusun laporan keuangan yang lama-lama itu nggak perlu jadi nyusun laporan keuangan ya cepat ketika sudah di jurnal klub sudah langsung jadi hitungannya sudah tidak waktu 1 hari 2 hari atau berbulan di situ ya jadi mungkin
waktunya nanti bisa per jam atau bisa bersingkat per detik ya, itu bisa langsung klik langsung jadi di situ. Ya, peran akuntansi berubah secara radikal ya. Ini ada di sini kita lihat akuntansi di masa depan. Ya, ini yang kita perlukan ya. Dengan adanya teknologi yang berkembang yang seperti itu, ini yang perlu kita integratedkan ini antara rencana apa yang kita pikirkan, rencana dengan laporan itu harus saling terintegrated. Ya, ini yang disebut dengan nanti dengan integrated reporting. Ya, ini akan meningkatkan bagaimana organisasi itu meningkatkan perusahaannya, meningkatkan profitabilitasnya, meningkatkan tanggung jawab sosialnya, meningkatkan tanggung jawab lingkungannya seperti apa, sehingga dia tidak hanya berpikir saat ini, dia melihat ke belakang dan juga melihat ke depan. Sustainability reporting tetap dikedepankan. Yang penting visi misinya apa di situ. Ini yang dilihat di situ. Maka di sini creating value, nilai apa yang akan ditunjukkan di situ. Ya, jadi integrated reporting mulai dari think, berpikir, rencana dan laporan itu harus saling terintegrasi. Ya, itu yang diharapkan dari integrated reporting di situ. Ya, integrated reporting ini akan membantu bisnis untuk berpikir secara holistik ya. Nah, bagaimana dia menyusun strategi, rencananya ini, strateginya ini. Kemudian bagaimana dia membuat keputusan. Nah, kemudian bagaimana dia memanage sebuah risiko kunci di situ, sehingga risiko di sini setiap bisnis itu pasti ada risiko, tetapi bagaimana dia memanage risiko sehingga risiko ini bisa menjadi kecil ya, kalau bisa bisa diminimalkan ya, minimalkan sehingga risiko ini bisa hilang di situ. Sehingga di sini akan memberikan kepercayaan kepada investor, memberikan kepercayaan kepada stakeholder, pada seluruh stakeholder sehingga di sini dan performa perusahaan di masa yang akan datang akan tetap tumbuh karena yang dijaga apa visi misinya ya, ini nanti akan terkait dengan analisis SWOT-nya karena nanti akan dimulai dengan visi misi tujuan ya, strategi seperti apa ya, itu yang harus ada ya, yang harus ada di situ. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, ini ya laporan sebelumnya ini hasil apa namanya survei ya dari Ocean Tomo LLC ini tahun 2015. Dulu yang dilaporkan yang dianggap bernilai itu yang kelihatan tangible itu dulu ya, dibandingkan yang intangible ya. Jadi yang sifatnya goodwill, terus kemudian apa right ya dan lain-lain ya, itu dianggap sebelah mata. Yang dia finansial di situ, yang sifatnya kelihatan keuangannya ya, asetnya berapa atau labanya berapa, itu dilihat di situ. Berlangsung waktu di sini tahun 2015 sudah mulai bergeser, yang dilihat intangible asetnya di situ ya, keuangannya itu hanya menjadi apa namanya menjadi tambahan pendukung di situ, persentasenya menjadi lebih kecil ya tahun 2015 ya. Ini kalau kita lihat hasil eh, survei dari Ocean Tomo di sini, perusahaan di sini sudah melihat di situ, investor sudah melihat ini, dia tidak melihat ini karena apa, laba itu akibat dari peristiwa masa lalu ya, sifatnya historical cost, historis di situ. Sedangkan yang intangible yang tidak berwujud ini ke depan ya, value di situ. Maka di sini value is more than financial. Ya, itu dianggap bahwa nilai itu akan lebih berharga dibandingkan dengan keuangannya di sini. Ya, ini bagaimana menciptakan nilai ini yang penting, integrated reporting, cara berpikir tadi ya. Cara berpikir, kebagian yang merencanakan, kemudian bagaimana dia melaporkan. Nah, ini integrated reporting ini yang diharapkan dari seluruh perusahaan, khususnya manajemen perusahaan, sehingga apa yang diharapkan oleh stakeholder, shareholder, ya, oleh principal itu bisa diimplementasikan oleh agent di situ, sehingga nanti ketemu di situ ya, semuanya akan menikmati apa namanya sustainability-nya.
ya ekonomiknya sustainable, ya, kemudian sosialnya, lingkungannya, ya, kemudian nilainya juga akan terjaga di situ. Ya, ini sudah jam 6, ya, seperti saya tadi yang ini seperti Mbak Egi, eh, ini kan sudah bisa katanya di situ ya. Ini makanya kita nanti bahas minggu depan ya. Ini kita sudah sampai integrated reporting. Tadi pengantar sedikit integrated reporting. Sudah paham CSR seperti itu, kemudian sustainability reporting ternyata seperti itu. Sekarang muncul integrated reporting. Tadi saya hanya mengawal. Anda bisa baca sedikit ya. Minggu depan akan saya bahas. Nanti kita diskusikan ya mengenai integrated reporting yang sesungguhnya. Nanti sampai selesai nanti akan kita bahas. Ya, seperti itu. Sebelum saya tutup, akan ada yang mau diskusikan, silahkan. Pak Edi izin untuk Ya. materi yang pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu kami bisa download di mana ya Pak? Pertemuan 1, 2, dan 3 slide-nya sama ya. Kemarin sudah saya sampaikan ke admin, sudah infonya sudah masuk di grup, nanti dilihat di grup ya. Nanti teman-teman yang tahu nanti di follow up lagi ya, biar nanti Mas Galih tahu di situ. Ya, ada yang lain silahkan. Nah, kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Ini sudah jam 6 ya. Silahkan istirahat, ya, makan, sholat, ya nanti kembali kuliah jam 7 lagi nanti di situ. Saya kira cukup. Ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.